Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Putu Kencana Dewanti dari Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Ilmu Pendidikan Psikologi dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling. Dengan NIM 25110110066 pada mata kuliah Filosofi Pendidikan, dan dosen pengampu Bapak Wayan Eka Paramarta, SPD, MPD, dan Profesor Dr. Nyoman Dantes. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan isi dari esai yang sudah saya buat. Adapun 3 pertanyaan yang diberikan. Pada pertanyaan yang pertama, jelaskan hakikat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara sebagai proses menuntun kodrat anak dan relevansinya dengan peran guru BK dalam mendampingi perkembangan pribadi, sosial, dan akademik peserta didik. Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan Indonesia yang terinspirasi oleh budaya Jawa dan Barat, memandang pendidikan sebagai proses alami untuk mengembangkan potensi anak secara manusiawi. Bukan sekadar transfer pengetahuan mekanis, ia menekankan bahwa anak harus dipandang sebagai individu aktif yang didukung 3 elemen utama. Yang pertama, cipta atau kreativitas. Yang kedua, rasa atau emosi, dan yang ketiga karsa, yaitu keinginan, yang bekerja sama membentuk kepribadian mandiri dan seimbang tanpa paksaan. Pandangan ini sangat relevan dengan peran guru bimbingan dan konseling yang harus mendukung perkembangan pribadi sosial dan akademik siswa secara menyeluruh. Bukan hanya reaktif memberikan nasihat. Guru BK sebaiknya bertindak sebagai fasilitator yang membantu siswa eksplorasi bakat, kemudian tingkatkan keterampilan sosial, dan memberikan dukungan akademis personal. Dalam pendidikan pribadi, mereka perlu mendengarkan aktif untuk pahami hambatan emosional seperti kurang percaya diri, lalu bantu siswa temukan solusi mandiri melalui berpikir kritis. Kemudian secara sosial, guru BK dapat memfasilitasi interaksi siswa dalam bangun empati dan kerjasama sebagai bagian dari moralitas. Nah, dari segi akademik, fokusnya adalah meningkatkan motivasi belajar dari dalam diri, bukan hanya hasil nilai. Dengan demikian, peran guru BK yang sesuai pandangan Ki Hajar Dewantara membantu siswa menjadi individu mandiri, berintegritas, dan menghargai kemanusiaan. Pada soal yang kedua, uraikan makna ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tuturi handayani, serta jelaskan implementasinya dalam praktik layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Ki Hajar Dewantara merumuskan 3 prinsip pendidikan atau tripusat pendidikan yang sangat relevan untuk diterapkan dalam layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Ngarso sung tulodo atau di depan memberi teladan, menuntut guru BK menjadi panutan dalam sikap empati, kejujuran, dan kemampuan mendengar tanpa menghakimi untuk membangun kepercayaan siswa. Ing madya mangun karso atau di tengah membangun kemauan, di mana itu diterapkan dengan mendorong motivasi siswa melalui diskusi interaktif dan kegiatan kelompok, sekaligus meningkatkan kolaborasi antara guru untuk perkembangan siswa secara menyeluruh. Sedangkan tuturi handayani itu di belakang memberi dukungan, dia menekankan pendampingan yang tidak invasif, di mana guru BK memfasilitasi dengan pertanyaan terbuka dan saran agar siswa menemukan solusi mandiri sehingga menguatkan kemandirian. Secara keseluruhan, penerapan ketiga prinsip ini itu mengubah layanan BK dari sekedar administratif menjadi pendekatan yang lebih manusiawi, menjadikan guru BK sebagai mitra yang mendukung siswa tanpa tekanan. Nah, pada soal yang ketiga, jelaskan makna guru BK sebagai pamong menurut Ki Hajar Dewantara dan refleksikan sikap nilai serta kompetensi yang harus dimiliki untuk menumbuhkan kemandirian peserta didik di era pendidikan modern.
Berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, peran guru BK di era modern adalah sebagai pamong atau pembimbing dan pelindung yang bersikap seperti orang tua penuh kasih, berfokus pada pencegahan dan pengembangan potensi siswa, bukan sekadar menyelesaikan masalah. Di tengah kompleksitas tantangan zaman seperti dunia digital dan tekanan psikologis, guru BK perlu menguasai kompetensi yang mencakup sikap, yaitu seperti empati dan sabar. Kemudian nilai, yaitu integritas, menghargai perbedaan, dan keterampilan atau komunikasi efektif, pengetahuan psikologi, literasi teknologi untuk konseling daring, serta kemampuan kolaborasi dengan guru lain dan orang tua. Dengan menerapkan prinsip Ingarso Sung Tulodo, Ingmadia Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani, serta terus beradaptasi melalui pelatihan, guru BK dapat membimbing siswa secara inklusif dan inovatif untuk menuju kemandirian sehingga layanan BK benar-benar memanusiakan dan mengembangkan siswa secara holistik. Baik, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton hingga akhir dan mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ada kekurangan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni.